Assalamualaikum. Perkenan kami mempresentasikan hasil penelitian dampak implementasi MBKM terhadap pengembangan UMY menuju Research Excellence University. Perspektif pejabat struktural tingkat universitas atas implementasi MBKM di UMY. Kami peneliti Slamet Riyadi, Saptanti Harimurti, dan Jazaul Iksan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rencana induk pengembangan 2015-2040 telah menetapkan milestone tahun 2020-2025 sebagai Research Excellence University. Sebagai Research Excellence University, UMY mengembangkan upaya-upaya strategis dalam hal integrasi riset, pengabdian dan pengajaran, publikasi bereputasi, sitasi, kekayaan intelektual, dan produk riset berdampak ekonomi atau sosial. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM pada pendidikan tinggi diukur dengan 8 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh kementerian. Pertanyaan riset yang kami angkat adalah, apakah konsep dan indikator MBKM selaras dengan pengembangan UMY sebagai Research Excellence University? Apakah dampak dari implementasi MBKM di UMY terhadap pengembangan UMY sebagai Research Excellence University? Metode riset yang kami angkat adalah FGD dengan Senat, Pimpinan Universitas, Badan Perencanaan dan Pengembangan, serta Lembaga Riset dan Inovasi. Survei dengan kuesioner kami siapkan dengan 20 poin pertanyaan yang dinilai dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju menuju sangat setuju. Responden adalah seluruh populasi pejabat struktural tingkat universitas, dan sebelumnya kami telah melakukan uji validasi dan uji reliabilitas dari instrumen yang kami gunakan. Kami juga melakukan pengumpulan data sekunder profil kinerja UMY dari Simulitapmas. Hasil dari FGD yang telah kami laksanakan adalah konsep UMY sebagai Research Excellence University adalah seluruh elemen UMY, baik itu dosen, mahasiswa, dan tendik, bersinergi melakukan pengembangan iptek melalui riset untuk menghasilkan inovasi unggulan universitas dan berdampak sosial dan atau ekonomi kepada masyarakat. Konsep ini selaras dengan kebijakan MBKM Kementerian. Terkait dengan IKS, UMY pada 2017-2019 telah menetapkan indikator kinerja strategis yang sebagiannya selaras dengan indikator kinerja utama atau IKU MBKM Kementerian. Pada tahun 2021, UMY telah mengadopsi 8 IKU ke dalam IKS. UMY pada 2017-2019 telah melaksanakan program-program yang secara substansi sesuai dengan sebagian kebijakan MBKM. Sebagian standar IKS UMY belum sesuai dengan standar IKU MBKM. Pengembangan UMY menjadi Research Excellence University selaras dengan kebijakan MBKM, terutama IKU yang ketiga, yaitu dosen berkegiatan di luar kampus, dan IKU yang kelima, yaitu hasil kerja dosen mendapat rekognisi internasional atau diterapkan masyarakat. Berikut ini adalah hasil survei perspektif dampak MBKM terhadap pengembangan UMY sebagai Research Excellence City. Instrumen ini dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu tentang pengelolaan MBKM di UMY seperti sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, dan perang masing-masing unit kerja. Sedangkan kelompok yang kedua adalah dampak implementasi MBKM di UMY terhadap 8 IKU dan sebagai Sedangkan kelompok yang kedua adalah dampak implementasi MBKM di UMY terhadap 8 IKU dan kinerja UMY sebagai Research Excellence University. Survei ini menunjukkan sebanyak 41,03% responden setuju dan 45,21% sangat setuju bahwa implementasi MBKM di UMY telah dikelola dengan baik, berdampak baik pada 8 IKU dan kinerja UMY sebagai Research Excellence University. Sebanyak total 73,92% responden juga menyatakan bahwa masih ada kendala-kendala implementasi MBKM dalam hal peraturan, administrasi, sumber daya, dan mitra. Dalil yang disampaikan adalah belum semua memahami dengan baik dan rinci tentang MBKM. Kesepahaman antar perguruan tinggi terkait dengan pembiayaan juga masih variatif.
dan juga kurangnya dosen yang memiliki kompetensi atau sertifikasi yang diakui oleh industri. Berdasarkan data kinerja penelitian di Simlitapmas pada 2018 hingga 2019, kita mendapati bahwa kinerja penelitian UMY meningkat, khususnya dalam indikator luaran seperti publikasi, buku ajar, dan kekayaan intelektual. Demikian pula pada kinerja Abdimas, naik signifikan pada luaran publikasi media massa dan forum ilmiah. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pengembangan UMY menuju Research Excellence University selaras dengan kebijakan MBKM, terutama di IKU yang ketiga, yaitu dosen berkegiatan di luar kampus, dan IKU kelima, yaitu hasil kerja dosen mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pejabat struktural di UMY di tingkat universitas menyampaikan perspektif rata-rata 41,03% setuju dan 45,21% sangat setuju kebijakan MBKM berdampak baik pada pencapaian UMY menuju Research Excellence University secara umum. Secara khusus, implementasi program MBKM Kementerian di UMY pada 2020-2021 masih fokus pada pemberian kesempatan belajar di luar prodi atau perguruan tinggi bagi mahasiswa. Akan tetapi, belum mengarah khusus kepada pencapaian UMY sebagai Research Excellence University, terutama IKU yang ketiga dan IKU kelima. Program UMY yang secara substansial sesuai dengan MBKM telah dilaksanakan sejak 2017 dan memberikan pencapaian indikator UMY sebagai Research Excellence University. Saran utama yang dapat kami sampaikan adalah penyusunan dan penetapan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan MBKM di UMY, penyesuaian kurikulum prodi sesuai MBKM, penguatan implementasi MBKM pada semua IKU, tidak hanya pada pemberian kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola internal UMY dan dengan pihak luar UMY dalam pelaksanaan MBKM untuk mendukung pencapaian UMY sebagai Research Excellence University. Demikian, kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti Kemdikbudristek atas pendanaan program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian PTS 2021 dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.